Memindahkan pemerintah dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ini merupakan gawe besar pemerintah kali ini. Dan ini karena banyak banget yang dipindahin ya, nggak cuman soal birokrasinya tapi juga orang-orangnya. Nah yang sibuk salah satunya adalah yang jadi tamu point of view kali ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas. Gimana kesiapannya untuk memindahkan ASN? Kita tanya langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi, selamat Pak pagi. Anas. Iya. Terima kasih sudah diberikan Sama-sama. kesempatan buat main ke rumah dinas ini ya. Sama-sama. Ya, Mas. Lagi pagi-pagi sibuk ngapain? Enggak, biasa kalau pagi saya suka ngecek bahan dari timbahan, terus ngecek WA, masukan-masukan dari, ya biasanya WA juga dari para bupati yang nanya honorer, Oh. teman-teman DPR yang memperjuangkan supaya tenaga non-ASN-nya formasinya seperti apa, kira-kira gitu. Sibuk banget ya? Enggak juga. Oh enggak juga, enggak juga loh padahal sebenarnya sibuk banget sebenarnya. Yang saya tadi agak menyita perhatian ketika masuk ke rumahnya Pak Anas adalah soal lukisan yang di belakang saya ini. Oh iya, iya. Ini Pak Karno dan Mbah Hasim. Mbah Hasim ya? Mbah Hasim, ya. Ini koleksi pribadi? Ya, ini dari kami dan menurut kami Indonesia ini figur nasionalis dan religius ini penting. Ya, Mbah Hasim adalah tokoh agama yang plural, yang jamaknya besar tapi sangat plural, sangat akomodatif terhadap keindonesiaan. Sementara Bung Karno adalah tokoh nasionalis yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya foto-foto ini suka termasuk. Oh itu juga ada ya? Foto Bung Karno dengan Kiai Wahid Hasim sama Ketua PBNU ketika usai sholat di sela-sela rapat ya. Bung Karno ada dua foto di sini atau dua lukisan di sini. Iya. Kenapa memfavoritkan tadi selain karena sebagai proklamator, Iya. adakah kesan khusus yang Pak Anas dapatkan dari seorang Iya. Bung Karno? Saya kira Bung Karno itu sejak kecil dia punya cita-cita yang luar biasa, bahkan pekerja keras. Dan sejak SMA di kosannya sudah punya cita-cita dan nasionalisme yang sangat tinggi untuk memerdekakan Indonesia. Bahkan dengan pikiran-pikiran cemerlang, diplomasi pada saat itu luar biasa. Bagaimana pertemuan-pertemuan dan gagasan internasional waktu itu telah mendunia. Bahkan ceramah-ceramahnya di PBB ikut menggetarkan dunia pada zamannya ya. Bahkan kekuatan pasukan militernya juga disegani pada saat itu. Jadi tokoh yang hebat dan sampai sekarang saya kira Bung Karno masih menjadi inspirasi yang sejarah perjuangannya, jejaknya sangat jelas untuk perjuangan Indonesia. Ya. Pagi-pagi udah ngomongnya berat banget ya. Ini biasanya kalau pagi sebelum ke kantor, apa aktivitasnya? Saya biasanya pagi itu ya olahraga. Olahraga. Tapi biasanya saya kalau di sini subuh, saya jamaah sama staf-staf saya semua. Oh, oke. Ya, jadi yang Muslim saya ajak jamaah subuh. Disitulah saya kesempatan bertemu, mulai dari cleaning service, teman-teman ART, satpam saya ajak jamaah bersama di tempat ini. Okay. Ya, karena katanya subuh itu banyaknya keberkahan diturunkan untuk kita. Dan ini kebiasaan saya sejak saya di Banyuwangi dulu. Kemudian setelah itu saya naik baca-baca surat-surat masuk. Karena surat sekarang nggak perlu di kertas, cukup di email ya, elektronik digital, semuanya. semua elektronik. Setelah itu saya olahraga. Kalau nggak lari-lari ya renang kira-kira. Oh, rutin setiap hari seperti itu? Iya, kalau nggak padat banget ya. Kalau nggak pagi sore kira-kira. Wah, luar biasa. Makanya selalu prima gitu ya? Ya tantangannya banyak, pekerjaan banyak. Apalagi kadang kalau targetnya banyak, menyita pikiran cukup dalam kalau nggak sama olahraga. Nah, sama yang kedua, setelah itu sarapan. Sarapan? Sarapan, setelah mandi-mandi sarapan. Saya pengen tahu sarapannya Pak Anas tuh kayak apa sih? Iya. Boleh Pak? Boleh. Sarapan cukup sehat seperti ini sejak kapan? Saya sejak di Banyuwangi ya, terutama dengan istri-istri sering nyiapin beginian. Ini kan istri nih, istri yang nyiapin, telepon ke ART untuk nyiapin makanan ini.
Karena terpaksa atau? Awalnya terpaksa, tapi lama-lama terbiasa. Karena kalau pagi makan nasi itu terus di kantor ngantuk saya kadang. Oh gitu. Agak sebah gitu ya. Pak Anas, ini kan kalau makan sarapan sendirian begini ya, karena ibu kan Sama adik. sama adik. Adik saya yang paling kecil ada di sini yang dokter. Oh, oke. Nah, istri memang ada di Banyuwangi ya. Dan anak juga tidak Iya, di sini kan? lagi di pesantren, Pesantren. sekolah. Dan kita juga tidak pernah merencanakan dulu kalau saya kemudian kerja di sini, istri di daerah gitu ya. Terus gimana itu jauh-jauhan anak, istri jauh, ngumpulnya kapan? Iya, hampir setiap minggu kami ketemu. Oh, iya? Kalau saya nggak ke Banyuwangi, istri ke Jakarta ya. Apalagi sekarang ke Banyuwangi mudah sekali, cuman 1 jam 20 menit. Sudah ada bandaranya Ada soalnya penerbangan, ya. langsung turun, bisa berangkat pagi, bisa berangkat siang. Berangkat siang, bisa berangkat pagi. Jadi di samping itu sekarang teknologi ya, kita bisa pagi saya bisa sedang video call, pagi malam tanya-tanya, semalam saya telepon pagi. Jadi terasa seperti biasa. Tapi weekend pasti diupayakan pasti bertemu ya? Ya, kalau nggak weekend kan biasanya ibu ada tugas ke Jakarta, di sela-sela pekerjaan saya paling senang kalau ada ke Jakarta. Nah, misalnya nanti malam ada penghargaan salah satu destinasi pariwisata yang baik bisa datang. Kemudian saya akhir pekan ke Banyuwangi, ada banyak festival kan. Ya, Nah, ya. misalnya besok ada Jazz Beach Festival, nah, saya balik. Senin balik lagi ke sini. Dan saya kira kita kadang tidak terasa karena istri juga menikmati dengan tugas-tugas kerakyatan. Malah kadang sebagai istri menteri ada banyak pertemuan di Jakarta, dia malah nggak kerasan di sini. Iya, ada namanya OASE, ada banyak Iya, kegiatan. kan ada kegiatan juga ya. Kegiatan banyak, Istri menteri. tapi istri karena bersamaan dengan di daerah, milih kegiatan di daerah. Saya tanya kenapa? Karena kalau ke desa-desa, ketemu masyarakat, bisa langsung bertemu, bisa memberi solusi, dan itu ada kesenangan. Oh, berarti kalau gitu, istri saya ada passion ini. Ada, sebab kalau pekerjaan itu tidak senang, biasanya itu jadi beban. Betul. Dan kalau jadi beban, biasanya jadi penyakit. Oke. Nah, kayak ini wartawan kan seneng saya lihat ini. Berangkat pagi pun oke, karena passion. Ada passion, kalau nggak ada passionnya Iya. udah tepar duluan kayaknya. Begitu senang kan tidak banyak beban dan itu sehat. Tapi banyak orang bekerja tapi jadi beban, akhirnya stres, penyakitnya begitu mau pensiun banyak. Seneng gitu. Tadi sempat mention soal wartawan. Dulu jadi wartawan kan ya Pak Anas ya? Iya, saya memang waktu SMA itu kan, waktu itu saya adik banyak ya. Dan saya waktu SMA di samping saya senang. Saya sebenarnya cita-citanya jadi wartawan waktu itu. Oh gitu? Ingin jadi penyiar ya. Oh, wah, ternyata nanti bisa dites kayaknya. Nah, jadi waktu itu saya jadi wartawan radio Radio. di daerah. Dari situ saya dapat gaji, dapat honor. Wah, udah saya senang mengerjakan pekerjaan karena bertemu dengan orang. Kemudian saya dapat honor. Minimal saya belajar, kemudian juga wawancara masyarakat di desa-desa. Saya bisa menarasikan, belajar bagaimana aspirasi mereka saya tulis. Kemudian saya wawancara bupatinya, sehingga apa yang saya tulis ternyata berdampak. Dari situ saya banyak belajar, ketemu dengan banyak orang. Begitu juga di Jakarta, waktu itu radio masih top ya, awal-awal. Waktu saya jadi news director di sebuah radio. Saya mewawancari banyak orang yang baru pulang dari luar negeri. Misalnya waktu itu Prof. Dr. Said Agil Sirot, itu baru pulang dari Mesir. Pertama saya wawancara, saya banyak belajar. Ada Profesor Muhammad A.S. Hikam waktu awal-awal baru pulang, dan tokoh-tokoh yang lain ya. Nah, jadi saya dari situ banyak belajar dan ternyata jadi wartawan jadi modal penting yang kemudian berikutnya menjadi salah satu modal saya ketika saya menjabat di sektor publik. Terus kenapa akhirnya ini beralih? Nah, saya sebenarnya dulu awalnya nggak ada cita-cita di politik ya, nggak ada cita-cita. Nah, waktu saya kuliah di UNJ sama di UI, saya sempat 95 terpilih jadi mahasiswa teladan waktu itu. Oh, oke. Nah, sektor yang lain kan dihargai tidak hanya akademik. Waktu itu saya menjadi ketua umum pimpinan pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian waktu itu ada rekrutmen seleksi mahasiswa untuk jadi utusan DPR, nah, utusan golongan. Ada 2000 mahasiswa dipilih utusan golongan. Nah, salah satunya waktu itu saya kepilih jadi utusan golongan MPR tahun 97. Termuda itu. Salah satunya. Nah,
disitulah ternyata politik itu candu. Makanya jangan nyoba-nyoba. Oh, gitu. Oh, penting itu kayaknya buat kita-kita yang dekat sama politik ya. Politik itu candu. Begitu saya kenal di dunia politik, jadi anggota MPR yang tadinya pengen sekolah di luar, akhirnya nggak jadi karena menarik, ada dinamika, kira-kira gitu. Nah disitulah mulai kenal dengan. Tapi apakah akhirnya jadi menyesal? Saya lihat ada banyak problem kerakyatan ini bisa diperjuangkan lewat pintu politik. Pertama saya jadi anggota DPR. Lewat DPR saya bisa memperjuangkan dengan gagasan, undang-undang. Tapi saya lihat waktu saya di DPR saya belum bisa mengeksekusi langsung. Karena cuma Saya hanya bisa usul. Ya. Hanya bisa usul. Nah kemudian saya diminta balik ke daerah di kampung halaman, saya kemudian di Banyuwangi. Nah pulang ke Banyuwangi jauh. Waktu itu harus naik dari Surabaya berjam-jam. Apalagi waktu itu ada Lapindo. Waktu saya bercita-cita, wah ini kalau ada penerbangan bisa cepat. Kemudian kemiskinan tinggi di Banyuwangi 20,4%. Income per kapita hanya waktu itu sekitar 15 juta, rendah dibanding Kabupaten Malang, Jember dan sekitarnya. Waktu saya DPR hanya usul. Begitu saya jadi bupati, lewat politik bersama DPRD dan tokoh masyarakat kita ambil keputusan, ternyata bisa jalan. Nah, salah satu programnya lewat pariwisata. Karena nggak mungkin kami dalam waktu cepat bangun mall di Banyuwangi, membangun stadion internasional seperti Senayan. Maka saya lihat ada ombak yang hebat di Banyuwangi, kita bikin selancar internasional. Alamnya banyak, kita bikin pariwisata. Alhamdulillah dari kunjungan dari 416.000 sampai kami belum turun menjadi 5,3 juta. Penghargaan ini luar biasa sih ketika di bawah kepemimpinannya Pak Anas ya, 10 tahun ya. Jadi kemiskinan bisa turun dari 2 digit ke 1 digit. Nah kemudian income per kapita Banyuwangi tiba-tiba melompat dari 19 juta ke 53 juta. Malang waktu itu 41 juta. Langsung nyalip. Iya, tetapi ini butuh jalan politik. Karena orang pintar banyak tapi butuh keputusan politik. Oke. Nah, apa waktu itu keputusan politiknya misalnya ketika kami menjabat, oh ternyata rakyat miskin bukan hanya perlu kredit, pasar mereka perlu diproteksi. Kalau nggak diproteksi, rakyat sebesar apapun kreditnya pasti kalah. Maka saya larang pasar-pasar modern di desa-desa. Nggak ada pasar modern yang saya izinkan selama kami menjabat. Kami kendalikan, kami tidak izinkan mal-mal baru di tengah kota. Supaya ada pemerataan pendapatan. Nah, ini adalah contoh bagaimana politik itu menjadi jalan cepat sesungguhnya untuk membuat kebijakan yang berpihak kepada umat, kepada masyarakat. Nah, menurut saya perlu banyak orang-orang hebat yang muda-muda bagus-bagus ke politik, bisa lewat partai politik, bisa langsung juga ke eksekutif. Kan, gitu. Kalau saya lihat di media sosialnya Pak Anas itu adalah salah satu pejabat yang cukup rajin untuk kulineran kalau keliling-keliling. Apa yang paling favorit dari kuliner Nusantara yang udah pernah dicicipin? Saya itu suka tentu ikan bakar ya. Ikan bakar. Ikan bakar di pinggir jalan itu kadang lebih bumbunya lebih ngeresep gitu bakar ya? Bakar ya, bukan goreng karena goreng kadang ini nah. Minyak ya, ya. minyak, jadi bakar. Kalau di Banyuwangi itu ada namanya rujak soto. Nah, rujak soto itu salah satu di samping nasi tempong ya. Nasi tempong. Di daerah-daerah saya kira variatif ya, hampir saya selalu setiap daerah cari kuliner yang khas di daerah itu ya. Dan setiap daerah di Indonesia itu kaya karena punya kekhasan kuliner yang luar biasa. Mulai dari Aceh sampai NTT sampai Papua. Dan rasanya khas. Dan saya kira kekayaan Indonesia yang luar biasa salah satunya selain alam adalah kuliner. Kulinernya yang luar biasa. Karena tadi sudah diceritakan sering kulineran kalau keliling Nusantara. Saya challenge ya Pak. Cuman kita ini kadang makan tapi nggak tahu namanya bagaimana. Nah Pak, kita akan coba. Ini makanan-makanan yang cukup terkenal sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir Pak Anas. Kita akan challenge Pak Anas untuk menebak masakan Nusantara. Yang pertama, ini jenis protein Pak. Protein terus dimasaknya itu dengan menggunakan santan. Waktunya lama. Dari Minang. Rendang. Kalau disebut Minang udah gampang gitu ya. Rendang. Okay. Enak banget itu. Itu enak banget ya. Iya, enak banget itu. Berikutnya, kalau ini seperti yang sedang dimakan. Jadi sayuran, ada buah-buahan juga. Tapi ini diolahnya itu pakai petis. Asalnya terkenalnya sih dari Surabaya. Rujak cingur itu. Suka nggak? Rujak suka banget. Itu juga favorit saya, rujak cingur.
Nextnya, ini makanan utama jenisnya. Dia itu disajikannya ada kuah biasanya. Kemudian bahan dasarnya sagu. Sebelum saya sebut nama asalnya, mungkin biasanya udah tahu sih. Kira-kira tahu nggak? Sagu, bukan soto ya, aduh apa namanya itu ya? Sagu? Masakan ini ya, timur ya? Ya, Aduh, lupa saya. nggak tahu? Apa namanya itu? Papeda. Papeda, ya. Kapan hari saya, iya Pernah coba? waktu saya ke Papua, saya dikasih papeda. Dan makanan papeda cukup oke menurut saya. Ini kan dari sagu agak ini ya. Awalnya, tapi dari situlah kita ingin merasakan ternyata setiap daerah justru punya kuliner yang sehat ya mereka ya. Papeda itu awalnya agak tidak nyaman, tapi begitu dicoba-coba oke juga. Karena ada kuah tadi ya, jadi Ada kuah. lebih enak ya. Waktu saya ke Papua dikasih papeda itu. Menarik, oke. Oke, bisa dibilang lumayan lah ya berarti. Pengetahuan kuliner Indonesia-nya luar biasa. Ayo Mas, Oke, makan. oke. Ayo. Pak, jadi kalau tadi ada segitu rumitnya tahapan-tahapan, kemudian dalam waktu 2 bulanan aja bisa dipangkas sama panas, jadi yang dulu itu yang salah siapa Pak? Yang menjadi pertanyaan saya juga adalah soal pemindahan ASN ke IKN ini, yang jadi PR besar juga pemerintah. Progresnya sejauh ini persiapannya gimana Pak?